Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ki. Waduh, nih kita pagi-pagi ngebuat video yang akan tidak mengenakan sih sebenarnya bagi orang dengar. Tapi kan gini, Nah, netizen itu perlu pembuktian. pastinya Ya, yang katanya orang-orang itu punya kodam. pasti. Ah, Udah seleb. kebanyakan gitu ya. Seleb di sini itu dari pertanyaan para netizen. Pas. Mewakilkan ya, Iya. sebenarnya mewakilkan. Jadi banyak sekarang netizen-netizen yang sudah terhalu-halu dengan namanya kodam. Ya, terhalu-halu dengan namanya kodam. Kenapa saya bilang terhalu-halu? Karena saya live dimanapun banyak orang atau netizen yang bilang apa? Cek kodam. Wais, menanyakan apa yang ada di belakang. Iya, cek terawang, aura. Nah, sekarang saya tanya kesalahannya di mana? Kesalahannya itu netizen sudah banyak dikasih kehaluan, Sama para oknum dukun. oknum-oknum Ya, perdukunan. Jadi kalau bukan oknum jangan marah. Kalau pasti. emang dukun sejati jangan marah. Ya di sini kan kita menelaah dengan oknum-oknum perdukunan. Kalau marah berarti ente oknum. Nah, sama banyak lagi yang saya lihat di TikTok dukun-dukun yang memberikan sebuah afirmasi, memberikan sebuah halusinasi dengan cek-cek kodam. Yang Itu baru yang merem iya, aja bisa ngeliat kodamnya. iya betul. Yang baru begini aja udah bisa nerawang. Dengan gayanya yang hebat itu ya. Iya, itu namanya teknik sinusitis. Kenapa saya bilang teknik sinusitis? Karena kebanyakan tuh dukun-dukun main napas begini. Kodam kamu adalah leluhur. Wow, nggak jauh-jauh sih, nggak jauh-jauh. Pasti leluhur. Kalau kayak gitu bukannya lagi pilek berarti, Ki? Enggak, itu Enggak. sinusitis Oh, dia. Ya, itu oknum perdukunan yang lagi sinusitis, ya, yang napasnya sulit. Jadi dibuatlah dengan hal itu. Nah, signifikannya begini. Banyak orang yang katanya, bukan katanya lagi ya, ini sudah nggak tabu lagi. Iya, Apa yang ditebak pasti jauhnya dari leluhur. pasti. Apa-apa leluhur. Ini leluhur. Itu leluhur. Nah, sekarang Contohnya gimana, Ki? yang gue pertanyakan begini aja. Nah, Di keluarga lu ada berapa ratus keluarga? Ada berapa ribu keluarga? Atau berapa puluh keluarga? nah, Nah, mentang-mentang nih leluhur lu dulu juara. Jawara ya. ya, pasti. Dulu jawara. Seolah-olah lu mendapatkan ilmu leluhur jawara. Ya enggak juga bro. Orang yang mendapatkan keilmuan leluhur itu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Korin dari leluhur itu mencari nih. Siapa dia yang mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya? Siapa yang setiap hari dia berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah? Itu yang diberikan. Itu pun nggak ngaku-ngaku. Ngerti ya? Ilmu leluhur itu tidak bisa diaku-akuin. Yang kalau orang-orang akuin gimana itu, Ki? Ya berarti apa? Sosokan. Pengen banget dia anggap tuh diri dia punya Gitu ya. hebat, punya leluhur. Iya, setiap manusia itu bukan lu doang, bro. Ya, setiap orang itu leluhurnya, dulunya bisa jadi leluhurnya pahlawan, bisa leluhurnya ini. Karena orang-orang dulu mistiknya kental. Banyak orang-orang yang hebat dengan mistiknya. Tapi bukan zaman sekarang, bro. Apapun leluhur, ini pun leluhur. Apalagi ada lagi dukun-dukun yang gambar-gambar. Ya, Ya karena dia pintar gambar. Halusinasi dia tinggi. pasti. Bukan pas dia gambar itu leluhur lu, jangan dibodoh-bodohin. Gila kali. Ya, Nih, buat apa ya? Orang yang mempunyai ilmu leluhur itu nggak pernah keluar-keluar di sini ataupun di dunia media ya. nggak ada, nggak ada. Cukup dia sembunyikan dengan hal itu. Dia bantulah hal yang benar. Dia bantu. Bukan apa? Saya ilmu leluhur. Saya mempunyai kodam ini. Saya mempunyai ini itu. Gila kali.
kebanyakan halusinasi. Dan sekarang saya tantang, ya, buat yang nonton ini, siapapun orangnya, siapapun dukunnya, Pastinya. saya tantang, siapapun, buktikan kalau dia punya kodam leluhur di hadapan saya. Saya cuma satu, mau ngelihat kodam leluhurnya, ya, cuma pengen lihat kodam leluhurnya. Terus ada lagi ntar dukun bilang gini, ente belum bisa mencapai hal itu, katanya begitu kan. Ya, Terus kenapa orang jadi pede? Kenapa dukun-dukun bisa nerawang dengan sesuatunya? Apakah dia bisa mencapai hal itu? padahal dia sendiri pun belum lihat. Iya, tolong ajarkan saya supaya bisa ngelihat kodam leluhur. Ya, Yang kalau asli. sudah ngajarin saya, ya sudah, saya mau ngelihat. Ya, bagi yang punya kodam leluhur, bagi yang pernah memaharin kodam, bagi yang punya kodam dalam diri dia, tolong kita berkenalan. Tak kenal maka kata sayang. Pastinya. Iya. Ya, kalau sampai ada dukun siapapun yang datang kemari, dia menunjukkan kodam dia, saya kasih motor Ninja 250 cc yang harganya masih 25 juta. Saya tantang semuanya perdukunan yang ada di ini. Kita di sini nggak tanggung-tanggung. Iya. Hadiahnya Ninja 250 cc. Gue tambahin lagi 5 juta. Tuh. Bagi yang bisa menunjukkan. Oke? Jadi tunjukkan. Kalau ente punya kodam, tunjukkan. Sama halnya aneh punya piaraan nih, ular. Aneh tunjukin ularnya. Real, nyata. Bukan halu. Ya. Real, nyata. Sekarang yang katanya orang punya kodam, yang katanya punya kodam leluhur, kenapa saya nantangin ini? Supaya tidak ada lagi masyarakat yang bingung, yang terbodohi. Setiap ada orang bilang apa? Cek kodam. Mau ngapain? Dia yang punya kodam, ya lu sendiri yang harus percaya. Kenapa jadi diputar balikan ke orang lain? Oke? Jadi siapapun oknum perdukunannya, ya, datang kepada Padepokan HSI, tunjukin pegangan Anda atau tunjukin keilmuan Anda, apapun keilmuannya, ya. Ayo, kalau sampai dia membuktikan keilmuan dia di Padepokan HSI, saya akan serahkan Ninja saya 250 cc. Ya, harganya masih 27 juta, saya tambahin lagi 5 juta. Jadi 30 ya. Nah, 30 juta. 30 jutaan lebih lah. Tuh, bagi yang bisa menunjukkan dan bisa membuktikan kalau emang oknum dukun ya. Yang bisa membuktikan ilmu leluhur ataupun kodam, tunjukkan. Nanti hadiahnya ambil sendiri. Kita buka. Pasti ada alasan lagi. Dibilang ilmu kodam itu nggak boleh ditunjukkan. Lah, terus buat apa lu punya kodam? Ya nggak bisa ngebela lu di saat lu dimalu-malukan. Ya nggak? Ya katanya bisa ngebantu, bisa buat ngejaga. Coba datang ke sini, gua akan permalukan lu, kodam lu akan nyerang gua nggak? Nyerang gua nggak? Gua akan tonjok lu di sini, kodam lu akan nyerang gua nggak? Buktiin. Ya kalau lu punya kodam, mungkin pas gua mukul lu, habis gua sama kodam lu. Gak usah mukul deh, baru pengen niat jahat aja. Mungkin kodam lu tuh udah pasti akan nyerang gua. Udah pasti muncul. Udah pasti muncul. Wow, saya kodamnya. Mau apa Anda? Dapat motor Ninja. Gitu ya. Aing Syahayu. Aing Syahayu. Haluan. Oh, tenang. Ya, kita buktikan di Padepokan HSI. Ya, di sini kita nggak bohong-bohong. Kita berikan motor Ninja dicampur 5 juta buat modif-modifnya lah. Motor Ninja juga udah modif. Ini udah berapa sekian kali ya? Setahun kemarin sudah kita buat sayembara seperti ini. Iya. Boy udah berkali-kali. Nah, ini kita buat lagi. Kalau kemarin kita sayembaranya tentang ilmu al-hikmah yang katanya tonjok-tonjok. Ternyata nggak ada yang datang. Sekarang kita buktikan lagi dengan namanya ilmu leluhur dan kodam. Nah, yang katanya dia bisa membuktikan kodamnya, bisa menunjukkan kodamnya, siapapun orangnya itu datang kemari, ambil kita berikan. Ya. Karena buat apa lu punya kodam kalau tidak bermanfaat dengan diri lu sendiri? Gak usah takut, di sini selalu.
Kalau apa yang kita ucapkan itu terbukti. Kalau minta hadiah, hadiah ada. Gak usah takut bro, lihat transferan gua aja udah ketahuan kan. cuma cuma buktikan doang, ya kan? Tunjukkan. Nah, bawa Enggak, hadiahnya. kodam dia gue suruh sediain kopi aja satu Wih, aja. boleh lah. Iya, kan membantu. Heeh. Kodam itu kan pembantu. Kalau lu punya kodam lu ngamalin 1.000, 2.000, 3.000 puasa muti dan segala sesuatunya tapi nggak pernah bantu lu, Nah, pusing kita. ya buat apa? Terlalu banyak terhalusinasi. Lebih baik lu mendekatkan diri kepada Allah. Lu puasa karena Allah, bukan puasa karena kodam. Itu yang baik. Itu udah salah jalur ketemu. Salah jalur. Puasa karena ini, puasa karena itu, ngamalin karena kodam, puasa karena kodam, udah nggak bener. Jadi penyakit ketemunya. Yo iya, hati-hati bro, sayang keluarga, Pasti. sayang keluarga. Kalau lu udah begitu, emang hidup lu nikmat dalam pikiran lu sendiri, ngerasa sombong punya kodam. Padahal kodam lu sendiri nggak pernah lu lihat, nggak pernah lu rasain. Yang penting pede aja. Padahal lu udah tahu lu ditipu sama perdukunan itu. Tapi menutupi penipuan tersebut, seolah-olah lu punya kodam. Kan gue bongkar tuh, sorry ya. Buat semuanya sorry. Ya, kebanyakan orang tuh munafik. Dia udah ketipu 400.000 dengan kodam, Heeh. tapi dia nutupi. Iya. Seolah-olah ya sudahlah, yang terjadi ya terjadilah. Udah kadung. Ya anggap aja gue punya kodam, gitu. Padahal dalam diri dia apa? Anjing gue udah ketipu, daripada gue rugi, ya udah akuin aja lah. Ya, mungkin bagi yang ngerasa di sini, silakan, tolong diungkapkan. Ya, jadi buat di TikTok ini, video ini akan saya share di TikTok. Di TikTok saya share, di YouTube saya share, Di IG kita share. di IG kita share, apalagi di Facebook. Pasti. Di Facebook gitu. Itu yang nomor 1 deh. Aduh. Bisa nyebar kemana-mana nantinya. Kita tungguin kok. Ya, tapi tolong ditelaah. Kita bukan Dr. Richard Lee. Bukan. Dia kan nggak percaya dengan kebal. Nggak percaya dengan namanya ilmu keselamatan. Ingat, saya percaya kalau Allah mengizinkan, insya Allah bisa dengan hal tersebut. Tapi Allah tidak pernah mengizinkan di saat lu bersekutu dengan jin. Benar gak? Pasti. Allah tidak pernah mengizinkan di saat umatnya manusia bersekutu dengan jin. Kenapa di sini gue bahas dengan hal itu? Dengan katanya lu punya jin, katanya lu punya ini dan sesuatunya. Gue pengen tahu, Allah mengizinkan nggak lu nunjukin jin lu, leluhur dan sesuatunya. Tapi dengan ilmu itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau Allah mengizinkan terjadi, kun fayakun, terjadi terjadilah. Tapi beda, lu bukan Nabi Sulaiman yang bisa memerintahkan jin. Ya, jangan berusaha menjadi Nabi Sulaiman, bisa merintahkan jin, bisa ini itu jin. Nabi Sulaiman mah udah ketahuan diberikan mukjizat sama Allah supaya dia bisa memerintahkan jin, supaya dia bisa berkomunikasi dengan tumbuhan dan hewan. Sekarang kita siapa? Jangan berusaha menjadi Nabi Sulaiman, cucu. Ya. Kalau banyak orang kayak gitu mah kita juga pengen juga ya. Pengen sebenarnya, enak banget. Gue cuma diem, nggak usah gue bayar. Gue suruh, Dam, kan kodam. Dam, kopi. Datang kopi. Dam, apa ini? Datang. Coba kurang enak gimana? Kurang enak gimana? Seperti kayak Nabi Sulaiman ya. Bangun istana, dibangun. Ya nggak? Bangun ini, dia bangun. Lalu bangun apa? Kebanyakan orang punya kodam itu jadi apa? Halu. Ngelihat kagak, tapi seolah-olah kan gitu. Aduh, kacau. Padahal itu diri dia sendiri lagi dikasih jalur yang salah, bukan jalur yang benar. Tapi banyak apa? Kita yang disalahkan. Padahal kita adalah perjuangkan dengan hal yang benar. Kita mempercerdaskan masyarakat, bukan membodohkan. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena lu bodoh. Ya. Terlalu banyak disugesti dengan perdukunan, terlalu banyak dihalu-halukan dengan perdukunan. Kenapa dukun dibilang paranormal? Karena dia menganggap dia orang normal. Yang datang itu paranormal. Simple enggak? Itu, bro. Jangan dibodoh-bodohin. Ya.
Allah sudah memberikan ilmu kepada umatnya masing-masing, yaitu manusia. Jadi jangan percaya juga dengan hal sesuatu. Ada dia main, wah lu nggak tahu sejarahnya, nggak tahu ini. Nggak usah main sejarah, bro. Main aja dengan hadis yang ada. Tuh. Sejarah itu udah lain cerita. Iya, sejarah itu nggak ada di Al-Quran, bro. Sejarah itu bisa dibuat-buat. Tapi hadis yang dibuat, apa yang di Al-Quran tersebut, itu yang kita telaah. Tidak ada manusia yang dapat melihat bentuk asli jin. Kecuali jin tersebut sudah menyerupai hal yang lain. Itu juga kalau dia mau. Jangan seolah-olah manusia itu indigo dan bisa ngelihat sesuatunya dengan secara gamblang. Nah, itu orang tolol namanya. Saya undang orang indigo datang kemari. Kalau perlu ya. Kalau perlu. Oke? Telaah nih. Telaah video saya ini sama Ki Sugeng. Ya. Nah, katanya itu orang indigo itu kelebihan gitu. Padahal itu hanya sebuah penyakit. Ya kelebihan, benar, kelebihan halusinasinya. Karena halusinasinya kelebihan, jadi seolah-olah dia bisa melihat ini, bisa melihat itu dan sesuatu. Atau dia bisa melihat katanya sejarahnya ini, bisa terawang ini, terawang itu. Ya, di Islam itu indigo itu adalah kekurangan yang sudah ikut campur tangannya jin, bukan kelebihan. Nah, dari sisi itu aja, seorang indigo yang dari kecil jin datang ke situ, itu aja satu kekurangan. Gimana orang yang ngamalin sesuatu ingin mendapatkan jin? Itu lebih parah, lebih dari indigo. Ya, dibilang indigo salah apa tidak? Nggak salah. Kenapa? Dari kecil dia nggak mau pengen dapetin hal itu. Tapi jin itu menyukai dia. Tuh, yang salah siapa? Lu yang udah pada gede. Ngamalin keilmuan, puasa dengan segala sesuatunya, pengen dapat jin. Padahal orang yang benar-benar indigo itu ya, yang bisa ngeliat jin ataupun setan, itu aja hidupnya tersisa. Iya Nah, dong. sekarang indigo sekarang malah kebanyakan halusinasi. Nah, itu namanya ego. Karena dia pengen ngerasa hebat, pengen lihat dunia lain. Nah, Kalau pengen lihat dunia lain tuh gampang, bro. Kenapa gue bilang gampang? Lu ngopi di rel kereta api. Demi Allah Rasulullah, lu akan melihat kegaiban itu sebenarnya. Lu ngopi di rel kereta api 24 jam. Lu akan melihat malaikat. Serius, nggak usah lu ngamalin ini, ngamalin itu, nggak usah. hanya malaikat maut yang datang. Iya, kan ngopi di rel kereta api, bro. Iya nggak usah lu ngamalin ini, nggak usah ngamalin itu, nggak usah ngalamin kitab-kitab, nggak usah. Bisa banyak cincong. Nggak usah banyak cincong. Lu ngopi aja di rel kereta api 24 jam. Lu akan ketemu malaikat. Ya, lu akan ketemu dengan hal gaib. Itu kalau pengen lihat namanya jin. Jin dan segala sesuatunya. Itu asli bentuknya. Oh, asli. Asli. Karena vibrasi kita sudah setara dengan dia. Kalau lu sering bekerja sama dengan jin, pas lu meninggal, Ya. jin tuh datang ke lu minta pertanggungjawaban. Tar dulu, gue siksa dulu. Dia hidup di dunia, dia memerintahkan gue. Sekarang apa? Lu hidup di alam barzah, tar dulu. Gue siksa dulu. Gantian ketemu. Gantian. Hadisnya nggak ada. Cek. Maka itu di Islam mengajarkan apa? Jangan pernah bersekutu dengan jin. Karena sudah ada sejarahnya. Ya, iblis. Ya, iblis itu dulu paling setia dengan Allah. Dengan adanya Adam, dia nggak mau dengan hal itu. Karena merasa direndahkan. Dan dia makar namanya. Makar itu perjanjian. Padahal dulunya dia adalah raja ya. Iya. Raja dari segala jin. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Disitulah dia makar. Ya, dia makar sama Allah. Semua apa anak cucunya Adam akan saya perintahkan seluruh cucu anak dari ini saya buat mensiasati siapa yang menang.
Nah, jadi kalau ente punya anak, jangan pernah namanya Ajajil. Bahaya. Ya nggak? Itu iblis, bro. Jangan ente punya anak namanya Ajajil, buset. Murka sama orang tuanya nantinya. Waduh, udah bahaya, udah bahaya, udah bahaya. Udah bahaya, udah bahaya. Dari namanya aja udah serem gitu. Nah, jadi dia gitu ya. Kalau ada yang kata punya kodam leluhur dan segala sesuatunya, datang kepada Ikhwan Hesi, tunjukin kodam leluhurnya, buktikan dengan lu punya kodam, apa manfaatnya, itu yang gue pengen tahu. Punya kodam manfaatnya apa sih? Nah, itu yang gue pengen tahu. Kalau emang gue salah di sini, dan lu bisa membuktikan, gue akan belajar sama lu. Lu Jangan dapat khawatir. ninja, dapat 5 juta, gue pun belajar sama lu, jadi murid lu. Jangan khawatir dengan masalah hadiah. Selalu ready. Ya. Ready bro, ready. Ya, ini kalau ada yang bisa membuktikan itu, gue belajar sama lu. Tapi kalau lu tidak membuktikan, gue nggak butuh apa-apa sama lu. Yang penting apa? Lab sama gue bareng. Ya, pastinya. Ya, lab sama gue bareng. Oke, siapapun dukunnya, siapapun oknumnya, kita buktikan. Mungkin di sini ada yang marah kali sama kita ya. Ya, pasti. Mau nyantet kita katanya. Nah, Boleh. kita Ya. tunggu aja deh. Kita tunggu aja. Ya. Ya, kita mau orang yang sabar. Kalau ada yang mau nyantet kita di live ini, silahkan santet kita. Bukan karena kita takut, cuman pengen aja gatal-gatal dikit gitu loh. Terus tusuk jarum gitu. Iya. Oke, buat rekan-rekan semuanya, buat siapa yang nonton ini, siapapun orang itu, jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share, biar viral. Biar viral sekalian. Biar banyak dukun-dukun itu sadar. Ya, sadar. Jangan pernah main kodam. Pastinya. Jangan pernah hal ini, karena lu bukan wali. Wali pun main kodam itu bukan main kodam, tapi jin itu berusaha deketin para wali. Buat apa? Buat belajar tentang keislaman. Wali nggak mau bermain dengan kodam, tapi kodam itu mendekatkan kepada para wali untuk belajar tentang keislaman. Nah, zaman sekarang apa? Bukan belajar keislaman, tapi gimana caranya si jin itu bisik-bisik. Menyalahgunakan Ya, jalur. supaya lu jalurnya tadinya lurus jadi belok. Pasti. Ya, ya, disinilah kita Ki Raka Pamungkas, Ki Sugeng itu tidak pernah terima dengan adanya spiritual dan sesuatunya yang dia bermain jin, kodam, leluhur dan segala apapun. Tapi kalau tentang adat, silakan lakukan, laksanakan. Pasti. Ya, hargai adat tersebut. Tapi kalau luhur dengan predikatnya adat, silakan. Tapi kalau luhur dengan predikatnya kodam atau keilmuan, jangan Ya. pernah hal itu dibuat percaya diri dengan sesuatunya. Lu ntar jadi halusinasi ujungnya. Oke, ya karena sudah berapa tuh? 23 menit ya. Nanti pokoknya di-share aja supaya keilmuan segala sesuatunya biar pada sadar otaknya. Ya, biar otaknya pada sadar. Oke, saya Ki Raka Pamungkas. Saya Ki Sugeng Pamungkas. Oke, langsung aja ditonton ini semua. Kita belajar dengan keilmuan. Jangan percaya dengan namanya kodam. Karena kodam itu mensiasati. Apalagi kodam itu tugasnya adalah mempercepat putusnya hubungan. Pastinya. Entah dari keluarga, entah dari hubungan suami istri, itulah Ataupun dari tujuan temen, ya. dari jin tersebut. Jadi kalau untuk penantangan saat ini, siapapun orang datang ke sini, tunjukin kodamnya, suruh bikin kopi dan sesuatunya, saya suruh gerakin dengan apapun. Kalau dia bisa, berarti kodam itu bisa disuruh. Ya, Tapi kalau nggak ada. bisa, ya, tapi kalau dia ke sini nggak bisa apa-apa, ya jangan berani diri ke sini deh. Nanti kita permalukan ujungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipnotis Supranatural Indonesia, mantap.